Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi. Oke, teman-teman ya, di video kali ini teman-teman akan saya tunjukkan ya. Ini bukan review dan bukan ulasan, cuman ingin memberikan pendapat saya setelah menggunakan alat ini. Jadi di belakang saya ini teman-teman ya, ada sebuah TV jadul, TV LED. Ini saya beli mungkin sekitar 2015. Jadi lama banget. Nah, sekarang kan sudah zamannya smart TV ya. Teman-teman pengen nonton yang berbau dengan YouTube di TV, tapi nggak ada dana untuk membeli smart TV, dan ini mungkin akan saya tunjukkan. Jadi ini adalah TV jadul saya, merek Polytron, ya, yang sudah saya beli sekitar tahun 2016-an, jadi sudah lama banget. Cuman di sini saya pingin, ya, TV ini, walaupun TV jadul, pingin bisa menikmati YouTube dan bisa dijadikan smart TV. Nah, solusinya nih, yang saya lakukan setelah saya memiliki TV ini, tapi dia bukan smart TV, dan ingin merubah TV ini, TV jadul ini, menjadi smart TV, yang saya lakukan adalah membeli alat ini, teman-teman. Jadi ini merupakan alat yang bisa membuat TV jadul, baik TV LED, baik TV tabung, bisa menjadi smart TV, teman-teman. Ini adalah TV box dari, apa ya, ini mereknya kalau nggak salah Gobok, teman-teman ya. Jadi ini mereknya dari Gobox, nanti akan saya tunjukin ya, karena sudah saya buka nih teman-teman ya. Jadi item ini, barang ini bisa membuat TV kita, TV jadul ya, TV LED, TV tabung bisa berubah menjadi smart TV dan bisa kita browsing, buka YouTube, membuka aplikasi Netflix ya, dan berbagai macam TV digital dengan menggunakan alat ini. Alat ini saya beli seharga kemarin itu 320. Ya, banyak macamnya teman-teman, cuman saya lebih menyarankan yang harga 320. Dan ya, di sini akan saya tunjukin cara pemakaiannya, cara merangkai, dan bisa kita gunakan di TV kita seperti apa. Oke, kita. Nah, kalau kita membeli Gobok ini, TV box ini, jadi ini yang saya beli teman-teman ya. Isian di dalamnya ini adalah alat ini ya. Dan juga kita dapat kabel HDMI yang dihubungkan dengan goboknya ini ya, menuju ke TV ya. Jadi colokannya di sini teman-teman ya, jadi HDMI, dan juga disediakan dua ya. Di sini kalau teman-teman TV-nya tidak support dengan HDMI, juga bisa menggunakan kabel AV. Nah, di sini teman-teman bisa ngeliatin ya. Jadi di sini teman-teman bisa ngeliatin ya, ada colokan untuk audio video. Jadi ini bisa menggunakan jack, dan ke TV nanti kita bisa menggunakan kabel ini teman-teman ya, yang merah, putih, dan kuning. Jadi ini difungsikan untuk TV-TV yang tidak support dengan HDMI. Tapi kalau TV-nya sudah LED, sudah support dengan HDMI, ini juga disertakan dengan kabel HDMI-nya. Cuman sayangnya, untuk kabel yang audio video itu tidak disediakan. Teman-teman bisa beli sendiri nanti di toko, itu murah harganya, cuman 15 ribuan. Jadi kalau teman-teman TV-nya TV tabung, bisa menggunakan colokan jack-nya ini, menggunakan kabel audio video, itu sudah bisa ya. Dan juga disertakan dengan kabel powernya, adaptornya teman-teman ya. Jadi isian di dalamnya di sini kabel power, dan di sini ada kabel HDMI, goboknya, dan juga remote. Cuman sayangnya untuk remote itu tidak disediakan dengan baterainya. Dan bagaimana cara menyambung ya alat ini menuju ke TV agar dia bisa beroperasi dan bisa digunakan untuk menonton YouTube dan berbagai TV kabel kayak Netflix ya, dan Disney Plus ya. Ini saya tunjukin caranya teman-teman ya. Jadi di sini kalau teman-teman TV-nya sudah LED dan support dengan HDMI, tinggal colokin aja ya kabel HDMI-nya ke alatnya ini, ke Gobok, dan colokin ke kabel HDMI atau colokan HDMI yang ada di TV. Kalau TV LED ini sudah tersedia dua colokan teman-teman ya. Colokan HDMI 1, colokan HDMI 2. Kita tinggal colokin di sini. Tapi kalau teman-teman di rumah tidak support HDMI, tinggal colokin kabel audio videonya menuju ke kabel audio video yang seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti tinggal disetting untuk TV-nya ngambil sumber dari mana, HDMI atau AV. Nah, jika sudah terpasang seperti ini teman-teman ya, goboknya dan TV sudah terpasang semuanya seperti ini ya, kita lanjut memasangkan adaptornya teman-teman ya. Adaptor kita colokin ke colokan adaptor yang ada di gobok. Dan setelah ini bisa dicolokin semuanya, teman-teman tinggal ngidupin power. Nah, power di sini ada teman-teman ya. Nah, powernya ini tinggal dihidupin ya.
tinggal dihidupin aja di sini ya. Ini alat sudah menunjukkan indikator berwarna merah teman-teman ya. Ini kalau warna merah menandakan bahwasanya remote belum terhubung. Jadi panduannya itu agar remote bisa digunakan dengan alat ini harus disandingkan. Nah, nanti setelah bisa disandingkan, dia akan berubah menjadi warna hijau teman-teman pada saat dia dimatikan. Tapi dalam kondisi dia mati tetap berwarna merah menandakan bahwasanya remote belum terhubung. Nah, bagaimana cara menghubungkan remote dengan alatnya ini? Jadi, alat ini pada saat pertama kali digunakan, ini tidak terhubung dengan remote. Ini remote harus disandingkan. Caranya bagaimana? Nah, untuk menyandingkan remote ini ya dengan alatnya ini teman-teman ya, nanti di panduannya ini kita diminta untuk menekan ya tombol kiri dan kanan secara bersamaan begini teman-teman. Nah, kita tekan aja ya secara bersamaan, nanti dia akan berkedip di sini teman-teman ya. Nanti kalau dia sudah berkedip ya, menandakan bahwasanya remote ini sudah bisa disandingkan teman-teman. Dan setelah itu kita hidupin TV-nya ya, dan kita memilih sumber dari TV-nya ini adalah HDMI teman-teman ya. Jadi kita pilih HDMI ya, HDMI 1 yang kita gunakan tadi. Dan kita pilih yang HDMI di sini. Nah, itu sudah terhubung teman-teman ya. Nanti kalau sudah terhubung, di sini akan muncul seperti ini teman-teman. Ya, Android TV. Dan ini menunggu beberapa saat untuk terkoneksi ya, untuk memunculkan gambar dari si TV box-nya atau goboknya teman-teman. Nah, ini sudah mulai muncul seperti ini. Ditunggu aja, nanti dia akan muncul di tulisan Android teman-teman. Nah, dia sudah muncul Android seperti ini menandakan TV sudah terkoneksi ya dengan GoBox-nya. Cuman perlu diperhatikan di sini butuh jaringan internet teman-teman ya. Untuk jaringan internetnya ini ada dua pilihan teman-teman ya. Kita bisa menggunakan kabelan ya, kabel internet yang langsung menuju ke routernya, dan juga bisa menggunakan jaringan WiFi. Jadi kalau di rumah teman-teman sudah menggunakan jaringan WiFi, jadi tidak perlu menggunakan kabelan. Tapi kalau di rumah ingin langsung menuju ke router dengan menggunakan kabelan juga bisa. Tapi kalau menggunakan WiFi juga bisa teman-teman ya. Untuk WiFi cara settingnya seperti ini. Untuk setting internetnya teman-teman bisa menekan tombol ini ya dari remote. Jadi kita bisa menggunakan remote teman-teman ya. Jadi kita naikkan ke atas, kita kursor menuju, nah kita ke samping, menuju, nah ini teman-teman ya. Jadi setting seperti ini. Jadi teman-teman tinggal diklik OK aja, oke. Nah di situ teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa memilih sendiri untuk jaringan yang akan digunakan. Ya, nanti di sini akan muncul jaringan yang tersedia untuk mencari jaringan WiFi yang ada di rumah. Yang saya gunakan di sini ya, jaringan internetnya saya gunakan ini. Jika sudah terhubung ya, masukin password dan jaringannya sesuai, dia akan secara otomatis terhubung kepada internetnya teman-teman yang ada di rumah. Dan kalau sudah terhubung, teman-teman tinggal menggunakan ya TV box-nya untuk menikmati ya jaringan-jaringan seperti ini. Sebagai contoh mungkin YouTube, di sini akan saya putar YouTube ya. Nah, ini sudah menjadi Smart TV. Ini banyak macam yang bisa kita gunakan dari YouTube, dari Google browsing ya. Nah, oke, kita menggunakan nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk jaringannya ini kita menggunakan jaringan internet kecepatannya ya. Kecepatannya ini bisa koneksinya bagus atau tidak bergantung ke jaringan internet teman-teman yang ada di rumah. Ini saya coba menggunakan jaringan internet WiFi yang saya gunakan menonton berita yang ada di TV. Oke. Nah, ini untuk jaringannya teman-teman kalau ingin menghemat ya. Untuk menghemat ini bisa menggunakan resolusi. Ini juga kita bisa milih teman-teman ya, resolusi yang akan kita gunakan. Ya, untuk menghemat di sini saya menggunakan 240, tapi kalau ingin menggunakan resolusi yang bagus juga bisa. Ini saya menggunakan 1080 pixel teman-teman ya. Dan kualitasnya seperti apa? Kita coba lihatin. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk secara kualitas disesuaikan dengan jaringan internet yang kita punya. Tapi kalau kita ingin menghemat, ya kita menggunakan 240, 360 sudah cukup teman-teman. Tapi kalau kita ingin menikmati jaringan ya gambar kualitas HD, nah itu memang kita harus pakai resolusi yang 1720 minimal sampai 1060, 1020 tadi ya. Nah seperti itu teman-teman ya.
Dan kita juga bisa menikmati Google ya, kita juga bisa browsing teman-teman ya. Jadi kita sebagaimana ini ya, oke, saya coba di Chrome ya, kita coba, ini Chrome teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau pengen browsing juga bisa di sini. Cuman sayangnya ada aplikasi yang tidak support ke TV Box ini teman-teman ya. Sebagai contoh mungkin kayak Facebook ya. Nah seperti ini kita juga bisa browsing ya. Jadi untuk browsingnya kita bisa apa saja ya. Sebagai contoh mungkin kita coba kita buka Facebook, apakah bisa dari sini teman-teman ya. Nah kalau aplikasinya untuk Facebook ini nggak bisa teman-teman. Aplikasi Facebook, TikTok, Instagram itu udah support ya. Nah ini coba, oke, coba yang di sini. Nah coba kita buka Facebook, apakah bisa di sini. Jadi kita browsing juga bisa teman-teman ya. Nah ini ya, ini untuk Facebook, coba kita, ini untuk aplikasinya tidak support, cuman secara ini apakah bisa ya. Oke, ini kalau aplikasi Facebooknya tidak support dari TV Box-nya, tapi kalau browsingnya ini sepertinya bisa ternyata teman-teman ya. Jadi kalau kita browsing membuka Facebook melalui Google itu bisa ya. Jadi teman-teman kalau ingin menikmati ya TV jadulnya, LED jadul ya, dan ingin menjadi smart TV, bisa menggunakan ini teman-teman ya. Secara pribadi saya sudah menggunakan ini beberapa 1 mingguan lah ya. Secara kualitas sudah cukup memuaskan sebagai selingan kalau teman-teman nyantai-nyantai dan ingin menonton di layar lebar ya untuk YouTube. Ini mungkin solusi yang sangat bagus. Dan buat saya pribadi lumayan lah ya. Dengan harga yang saya dapat 320, kita juga bisa menikmati Smart TV dari TV jadulnya kita. Daripada kita membeli Smart TV yang harganya 1 juta ke atas atau mungkin 2 jutaan dengan ukuran 24 in. Kita cukup mengeluarkan dana sebesar 320, TV jadul kita, LED atau TV tabung kita sudah bisa berubah menjadi Smart TV. Dan saya pribadi masih lumayan lah teman-teman ya. Dan teman-teman kalau ingin mencoba silakan dibeli. Saya nggak terlalu merekomendasikan, tidak terlalu mengajak teman-teman untuk membeli. Saya cuman menginformasikan bagaimana setelah saya menggunakan alat ini. Kalau saya pribadi masih oke, masih layak lah. 320 bisa menikmati Smart TV di rumah. Oke, saya rasa begitu saja teman-teman ya video yang saya buat. Semoga video yang saya buat ini bisa memberikan informasi, hiburan, referensi buat teman-teman mungkin yang mencari item serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.